tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Adapun fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran adalah yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Yang kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Contoh pendekatan pembelajaran. Ada banyak pendekatan pembelajaran yang berbeda yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Beberapa contoh pendekatan pembelajaran yang umum digunakan adalah pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini berfokus pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan bahan pembelajaran yang relevan dan mendorong siswa berpikir kritis, berkolaborasi, dan berbagi ide-ide. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berbasis teknologi. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Siswa menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau smartphone untuk mengakses sumber belajar, berkomunikasi dengan guru dan teman sejelas, serta membuat dan menyajikan hasil pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, mengembangkan keterampilan teknologi, dan mengakses informasi secara luas. Ketiga, pendekatan pembelajaran berbasis inquiry. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi peneliti aktif dalam proses pembelajaran. Siswa diajak untuk bertanya, melakukan observasi, mengumpulkan data, dan menyimpulkan hasil. Pendekatan ini menumbuhkan rasa ingin tahu, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan mengambil keputusan yang berdasarkan bukti. Yang keempat, pendekatan pembelajaran kooperatif. Pendekatan ini berfokus pada kerjasama antara siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah, melakukan diskusi, dan saling membantu. Pembelajaran kooperatif mendorong partisipasi aktif, pembagian tugas, dan saling menghormati antara siswa. Strategi pembelajaran. Adapun definisinya yaitu dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian sempit, bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian yaitu tujuan strategi pembelajaran. Mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien, mengajarkan siswa untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan keterampilan pembelajaran seumur hidup. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian contohnya yaitu yang pertama, strategi pembelajaran kolaboratif. Strategi ini melibatkan kerjasama antara siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil atau tim untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan proyek. Strategi ini mendorong interaksi sosial, komunikasi, dan pemecahan masalah bersama. Kemudian strategi pembelajaran berbasis proyek. Dalam strategi ini, siswa belajar melalui proyek atau tugas penuntut penerapan pengetahuan ini dan keterampilan mereka dalam konteksnya. Mereka melibatkan tantangan masalah yang harus mereka selesaikan dengan mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat produk akhir. Kemudian strategi pembelajaran diferensial. Strategi ini mempertimbangkan perbedaan individual siswa dalam gaya belajar, minat, atau tingkat kemampuan. Guru menyediakan berbagai pilihan dan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya metode pembelajaran. Adapun definisi dari metode pembelajaran ini
Metode merupakan langkah operasional dan strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Unsur-unsur metode dapat mencakup prosedur, sistematik, logis, terencana, dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Adapun metode dalam pembahasan ini yaitu metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan metode pembelajaran yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan individu mereka sehingga dapat mengatasi permasalahan menggunakan solusi alternatif yang kreatif. Yang kedua, membantu proses belajar mengajar agar dapat dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan kolaboratif. Pada metode pembelajaran ini terdapat beberapa contoh, yang diantaranya yang pertama, metode ceramah. Guru dapat memberikan penjelasan secara verbal kepada siswa tentang konsep atau materi yang dipelajari. Yang kedua, metode diskusi. Siswa dapat berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau diskusi kelas untuk berbagi ide, pendapat, dan pemahaman mereka tentang topik pembelajaran. Yang ketiga, metode tanya jawab. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan siswa harus menjawab dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka. Yang keempat, metode penugasan. Siswa diberikan tugas ataupun proyek untuk diselesaikan secara mandiri atau dalam bentuk kelompok yang melibatkan penelitian, analisis, atau penerapan konsep yang dipelajari. Yang kelima, metode simulasi. Siswa terlibat dalam simulasi atau permainan peran yang mensimulasikan situasi nyata sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan konsep yang dipelajari. Yang keenam, metode eksperimen. Siswa melakukan percobaan atau praktik untuk memahami konsep atau prinsip yang diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi itu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam kasus yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dan humor karena dia yang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai kemampuannya, pengalamannya, dan tingkat kepribadian dari guru yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan dari penggunaan teknik pembelajaran adalah untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, seperti meningkatkan pemahaman, membantu siswa memahami konsep atau informasi yang diajarkan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, mengembangkan keterampilan tertentu seperti keterampilan komunikasi dan keterampilan kolaborasi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi untuk belajar dan berpartisipasi.
partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Teknik pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar contohnya seperti diskusi, ceramah, demonstrasi, proyek, dan studi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa contoh model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama model pembelajaran kreatif. Model ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi di dalam pembelajaran. Contoh model pembelajaran kreatif adalah Creative Problem Solving atau CPS dan Design Thinking. Yang kedua, model pembelajaran berbasis teknologi. Model ini memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan multimedia, simulasi, dan pembelajaran jarak jauh. Contoh model pembelajaran berbasis teknologi adalah blended learning, flipped classroom, dan mobile learning. Yang ketiga, model pembelajaran konstruktivisme. Model ini berfokus pada konstruksi pengetahuan oleh peserta didik melalui interaksi mereka dengan lingkungan dan rekan sebaya. Contoh model pembelajaran konstruktivisme adalah discovery learning dan cognitive